mahasiswa Universitas Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Jasmani. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Landasan Kependidikan dengan dosen pengampu Bapak Lungit Wicaksono, MPD. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, di sini izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri. Nama saya Aziz Ramadan. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Dan yang kedua ada Salma Zaidah. Salma Zaidah ini sebagai pemateri kedua pada presentasi kali ini. Kemudian yang ketiga ada Fajar Kurniawan sebagai pemateri ketiga pada presentasi kali ini. Serta yang keempat ada Dino Prabowo. Pada presentasi kali ini dia sebagai pemateri keempat. Dan kemudian yang kelima ada Aldianis Wirahudin Akbar. Pada presentasi kali ini Aldianis Wirahudin Akbar sebagai pemateri kelima. Dan yang keenam ada Gani Saputra sebagai pemateri keenam. Itulah tadi perkenalan dari kami. Kemudian di sini kami akan menjelaskan suatu materi yang ada pada mata kuliah Landasan Pendidikan, yaitu materinya adalah keterampilan abad 21. Tonton videonya sampai habis. Baiklah, saya Aziz Ramadan. Pada presentasi kali ini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan suatu materi yang ada pada mata kuliah Landasan Pendidikan. Dan materinya itu adalah keterampilan abad 21. Nah, jadi teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya keterampilan abad 21 ini adalah suatu keterampilan yang sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap orang agar mampu dalam menghadapi suatu tantangan, permasalahan kehidupan, serta karir di abad 21 ini. Nah, keterampilan abad 21 ini menekankan pada keterampilan berpikir tingkat tinggi, keterampilan dalam berkomunikasi, serta keterampilan dalam bekerja sama. Nah, seperti yang kita tahu, bahwasanya keterampilan abad 21 ini menekankan pada student center atau peserta didik dengan tujuan untuk memberikan peserta didik itu keterampilan berpikir dan keterampilan yang lainnya. Keterampilan abad 21 6C melatih kemahiran pada anak-anak, sebaiknya diberikan pengajaran kepada orang tua dan guru agar mereka bisa menjadi pribadi yang baik di masa yang akan datang. Oleh karena itu, anak-anak ini akan terlihat baik dengan adanya kemahiran 6C yang telah diajarkan oleh orang tua atau guru-guru mereka dalam proses pembelajaran dan pemudah cara. Kemahiran yang dimaksud dalam 6C adalah critical thinking, collaboration, creative thinking, character education, citizenship, and communication. Pada poin pertama ada critical thinking. Critical thinking adalah pemikiran yang bisa membantu manusia dalam menyelesaikan masalahnya, baik dari diri sendiri ataupun dari orang lain. Kemudian poin kedua ada collaboration. Collaboration adalah proses kerjasama oleh individu satu dengan individu yang lainnya. Kemudian poin ketiga ada creative thinking. Adalah pemikiran seseorang untuk menciptakan ide yang baru, asli, atau ada nilainya. Kemudian ada karakter, bagian yang penting untuk anak-anak karena hal ini merupakan corak tingkah laku, pikiran, dan perasaan yang berdasarkan prinsip-prinsip moral dan integritas. Kemudian yang kelima ada citizenship, merupakan sikap yang perlu ditanamkan pada anak-anak agar bisa memiliki sikap patriotisme dalam diri yang tinggi terhadap negara dan mempunyai identitas nasionalisme. Kemudian ada communication. Communication adalah hal yang paling penting untuk dimiliki anak-anak dalam penyampaian maklumat, perkongesia, pendapat, dan interaksi antar individu. Saya Fajar Kurniawan sebagai pemateri 3 ingin menyampaikan tentang keterampilan siswa abad ke-21. Yang pertama di sini ada keterampilan belajar dan inovasi. Keterampilan belajar dan inovasi berfokus pada berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Keterampilan ini merupakan keterampilan penting yang harus dikuasai oleh peserta didik pada abad ini hingga pada abad yang akan datang.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rinci tentang kreativitas. Berpikir kreatif itu meliputi yang pertama menggunakan sejumlah teknik penciptaan ide yang luas. Artinya kita dapat menggunakan teknik-teknik sebagai penciptaan ide yang luas. Yang kedua, menghasilkan ide-ide baru. Artinya kita dapat menghasilkan suatu ide-ide baru untuk di masa yang akan datang. Yang ketiga, mengelaborasi, menganalisis dan mengevaluasi ide-ide sendiri untuk memperbaiki dan memaksimalkan usaha-usaha kreatif. Di sini artinya kita dapat menganalisis dan mengevaluasi ide-ide tersebut sebagai acuan atau dapat memperbaiki dan memaksimalkan usaha-usaha kreatif dari diri kita sendiri. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang kreativitas, di sini saya akan membahas tentang berpikir kritis dan pemecah masalah, membuat pertimbangan dan keputusan, meliputi yang pertama menganalisis dan mengevaluasi bukti, argumen, dan keyakinan secara efektif. Di sini kita dituntut untuk dapat menganalisis dan mengevaluasi bukti-bukti serta keyakinan secara efektif. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi pandangan alternatif. Yang ketiga, mensintesis dan membuat hubungan antara informasi dan argumen. Jadi kita harus mencocokkan atau menggabungkan antara informasi dan argumen tersebut. Lalu ada menginterpretasi informasi dan menarik kesimpulan yang didasarkan atas analisis terbaik. Yang terakhir, melakukan refleksi secara kritis pada proses dan pengalaman belajar. Lanjut, di sini kita harus dapat memecahkan masalah. Artinya memecahkan masalah yang pertama memecahkan masalah, jenis-jenis masalah yang tidak umum, dan dapat mengidentifikasi serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengklarifikasikan sejumlah pandangan dan menghasilkan solusi yang baik. Komunikasi dan kolaborasi. Berkomunikasi secara efektif meliputi 1. Mengartikulasikan pikiran dan ide-ide secara efektif dengan menggunakan keterampilan komunikasi oral, tertulis, dan nonverbal dalam sejumlah bentuk dan konteks. 2. Mendengarkan secara efektif untuk memahami makna. 3. Menggunakan komunikasi untuk sejumlah tujuan. 4. Menggunakan beragam media dan teknologi dan meliput dampaknya. Dan 5. Berkomunikasi secara efektif dalam lingkungan yang berbeda. Berkolaborasi dengan orang lain meliputi 1. Mampu bekerja secara efektif dan menghargai anggota tim yang berbeda. Mungkin berbeda agama, berbeda pendapat, jadi kita saling menghargai. 2. Menunjukkan fleksibilitas dan keinginan untuk menjadi orang yang berguna dalam melakukan kompromi untuk mencapai tujuan umum. Dan 3. Memikul tanggung jawab dalam pekerjaan kolaboratif dan menghargai kontribusi dari setiap anggota tim. Selanjutnya, di sini nomor 2 ada keterampilan informasi, media, dan teknologi. Orang-orang yang hidup di era sekarang, eranya teknologi dan media, ditandai oleh karakteristik mengakses sejumlah informasi yang tersedia melimpah, mampu berubah cepat sesuai dengan perkembangan informasi, teknologi, dan media. Ya, kita ketahui pada zaman saat ini media teknologi informasi itu sudah sangat berkembang dengan pesat. Kita dapat mengetahui informasi-informasi di luar sana dengan hanya menggunakan HP atau sejenisnya. Tapi di balik itu kita juga harus dapat menggunakan literasi informasi, yang artinya mengakses dan menilai informasi meliputi yang pertama, mengakses informasi secara efisien dan efektif, mengevaluasi informasi secara kritis. Artinya kita tuh harus dapat mengakses informasi secara efisien dan efektif. Kita harus dapat menggunakan ataupun
menggali informasi itu secara efisien dan efektif, serta kita dapat mengevaluasi. Artinya mengevaluasi itu mengulas kembali tentang informasi-informasi secara kritis agar informasi yang kita dapatkan itu benar-benar nyata. Ya, selain itu kita juga harus dapat menggunakan dan mengelola informasi. Yang pertama, kita dapat menggunakan informasi secara akurat dan kreatif untuk sejumlah isu-isu atau masalah. Di sini kita harus dapat menggali informasi itu secara akurat dengan yang nyata. Lalu nomor 2, mengelola aliran informasi dan sejumlah sumber. Dari sejumlah sumber, artinya kita tidak bisa berpatokan dengan satu sumber saja dalam sebuah masalah dan informasi tersebut. Di sini kita harus dapat mencari informasi dari berbagai sumber. Dan yang terakhir, memahami isu-isu dalam mengakses dan menggunakan informasi. Yang B, literasi media. Menganalisis media meliputi: yang pertama, memahami pentingnya dan tujuan pesan media dikonstruksi. Kita di sini dituntut untuk dapat memahami pentingnya dan tujuan pesan media tersebut. Lalu yang kedua, memeriksa interpretasi pesan yang berbeda, keterlibatan nilai dan pengaruh media terhadap keyakinan dan perilaku seseorang. Artinya kita harus memeriksa pesan satu dengan pesan yang lainnya agar menjadi suatu media yang akurat. Dan yang terakhir, kita harus dapat memahami isu-isu dalam mengakses dan menggunakan media. Kita di sini harus bisa memahami dalam mengakseskan atau menggunakan media-media yang ada. Lanjutnya, kita harus bisa menciptakan produk media meliputi: yang pertama, memahami dan menggunakan alat-alat pembuatan media yang sesuai, serta dapat memahami dan menggunakan ekspresi dan interpretasi yang paling sesuai dengan lingkungan yang berbeda dan multikultur. Artinya kita di sini harus dapat memahami serta menggunakan alat-alat pembuatan media itu yang sesuai, yang sama dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, di sini ada literasi teknologi informasi dan komunikasi. Menerapkan teknologi secara efektif. Yang pertama, kita dapat menggunakan teknologi sebagai alat untuk menyelidiki, mengorganisasikan, mengevaluasi, dan mengomunikasikan ide. Ya, di sini kita ketahui teknologi informasi dan komunikasi pada zaman saat ini sangat berkembang pesat. Kita dapat menggunakan teknologi sebagai untuk menyelidiki serta mengevaluasi dan mengomunikasikan ide-ide. Jadi kita dapat memberikan ide-ide melalui media informasi. Lalu yang kedua, menggunakan teknologi digital, alat-alat komunikasi dan jaringan sosial yang sesuai untuk mengakses, mengelola, mengintegritas, mengevaluasi, dan menciptakan informasi agar berfungsi dengan baik. Di sini kita dituntut untuk dapat menggunakan teknologi digital yang fungsinya positif. Artinya kita harus dapat menggunakan teknologi informasi pada zaman sekarang itu yang baik-baik. Lalu yang terakhir, memahami isu-isu yang berkaitan dengan teknologi informasi. Yang ketiga ada keterampilan hidup dan karir. Nah, yang pertama ini ada fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Nah, fleksibilitas adalah kemampuan individu untuk berpikir, bersikap, dan bertingkah laku secara luas dalam rangka beradaptasi dengan perubahan yang ada di sekitarnya. Kemudian adaptasi adalah kemampuan seseorang individu dalam menggapai perubahan lingkungan dan bisa mengantisipasi perubahan tersebut dengan cepat. Indikator dari keterampilan fleksibilitas dan adaptivitas yang harus dimiliki oleh siswa adalah yang pertama yaitu beradaptasi dengan beragam peran, bertanggung jawab terhadap pekerjaan, jadwal, dan konteks. Kemudian yang kedua ada bekerja secara efektif dalam iklim yang tidak menentu. Nah, kemudian yang bagian B atau yang bagian kedua dalam keterampilan hidup dan karir ini ada inisiatif dan pengarahan diri. Nah, inisiatif dan pengarahan diri ini adalah kemampuan seseorang individu untuk mengelola diri, baik pikiran, sikap, dan perbuatan dalam rangka memperbaiki diri menjadi lebih baik, sekaligus upaya untuk menyikapi
segala hal yang terjadi di lingkungan sekitarnya tanpa harus menunggu instruksi. Nah, kemudian yang ketiga atau yang ke-C ini ada keterampilan sosial dan lintas budaya. Nah, interaksi sosial dan budaya adalah kemampuan siswa untuk berinteraksi sosial dengan individu yang memiliki perbedaan kondisi sosial dan budaya dengan siswa itu sendiri. Nah, indikator dari keterampilan sosial budaya ini adalah yang pertama yaitu berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Kemudian yang kedua yaitu bekerja secara efektif dalam tim yang beragam. Kemudian yang keempat atau yang bagian D adalah produktivitas dan akuntabilitas. Jadi produktivitas adalah kemampuan individu untuk memproduksi sesuatu dalam jangka waktu tertentu. Nah, sedangkan akuntabilitas ini merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Nah, indikator dari keterampilan ini adalah yang pertama yaitu mengelola waktu secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua yaitu dapat diandalkan, dan yang ketiga bersifat profesional. Dan yang bagian 5 atau E yaitu kepemimpinan dan tanggung jawab. Kepemimpinan yang baik dan efektif harus diterapkan pada masa ini. Adalah kepemimpinan yang mampu memecahkan suatu masalah bersama serta memiliki kemampuan mumpuni dalam memimpin. Nah, pemimpin harus pula memiliki rencana, kemudian orientasi serta tujuan. Bertanggung jawab kepada orang lain dengan cara melakukan tindakan yang bertanggung jawab dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Prabowo. Saya dari kelas D akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 6 yang menjelaskan tentang keterampilan guru abad 21. Pembelajaran yang wajib diterapkan adalah pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Dalam pembelajaran ini, peserta didik dikondisikan dalam suasana pembelajaran yang dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah, klarifikasi, dan inovatif, kolaborasi, dan komunikasi. Tahap pertama, metode pembelajaran penemuan. Model pembelajaran penemuan itu ada 5. Stimulasi, yang kedua pernyataan masalah, dan yang ketiga pengumpulan data, dan yang keempat pengelolaan data verifikasi, dan yang kelima itu generalisasi. Dan tahap kedua itu model pembelajaran berbasis project. Model berbasis project merupakan model yang mempelajari yang mengacu pada filosofi. Model pembelajaran berbasis project itu ada 6 macam, yaitu mengajukan pertanyaan mendasar, dan yang kedua mendesain project, dan yang ketiga menyusun jadwal, dan yang keempat memonitoring peserta didik dan kemajuan project, dan yang keempat itu menguji hasil, dan yang keenam itu menganalisasi pengalaman. Dan tahap yang ketiga itu model pembelajaran berbasis masalah. Ada 5 tahapan utama dalam model pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama itu orientasi peserta didik pada masalah, dan yang kedua itu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, dan yang ketiga itu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Baiklah, saya Gani Saputra, saya bagian kesimpulan dari kelompok ini.
Keterampilan abad ke-21 merupakan keterampilan yang harus dikuasai oleh setiap orang agar berhasil dalam menghadapi tantangan permasalahan kehidupan di abad ke-21 ini. Beberapa organisasi telah merumuskan definisi keterampilan abad ke-21 ini. Seluruh definisi yang sudah dirumuskan oleh beberapa organisasi tersebut memiliki esensi yang hampir sama. Kemudian, melatih kemahiran pada anak-anak lebih baiknya dilakukan oleh orang tua atau guru mereka. Oleh karena itu, anak-anak akan terlihat lebih baik dengan adanya kemahiran 6C. Nah, ke 6C itu apa saja? Yang pertama adalah critical thinking, yang kedua adalah collaboration, yang ketiga adalah creative thinking, dan yang keempat adalah character education, dan yang kelima citizenship, dan yang keenam adalah communication. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran abad ke-21 berorientasikan kepada kegiatan untuk melatih keterampilan peserta didik dengan mengarah pada proses pembelajaran. Pembelajaran abad ke-21 berfokus pada student center dengan tujuan untuk memberikan peserta didik keterampilan berpikir, di antara lain yang pertama berpikir kritis, dan yang kedua memecahkan masalah, dan yang ketiga metakognisi, dan yang keempat berkomunikasi, dan yang kelima berkolaborasi, dan yang keenam inovasi dan kreatif, dan yang terakhir adalah literasi informasi. Oleh sebab itu, diharapkan pendidikan dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang teknologi informasi dan juga aspek kemanusiaan. Karena pembelajaran abad ke-21 ini lebih mengintegrasikan terhadap pengetahuan dan keterampilan. Sekian dari saya, terima kasih.